tahun 93 akhir. Tahun 93 akhir itu saya berangkat ke Yaman. Sampai dari Yaman lah duduk alhamdulillah di tempatnya Habib Umar bin Hafid. Jadi apa namanya kloter pertama atau duf'atul ula lah, lulusan pertama, murid pertama dari Indonesia dari Habib Umar, termasuk di antara dari 29 orang itu saya ada di situ. Saya ada di situ. Jadi seperti mungkin antum tahu yang Habib Mundir Al-Musawa, Majelis Rasulullah, Habib Jindan, Habib Gures Baharun itu. Tapi beliau berangkat ke Yaman bersama-sama, saya berangkat sendiri. Saya berangkat sendiri. Ketemunya di sana. Jadi ketika kita di Tarim tahun 94 awal ya, mulai duduk di sana, itu Habib Umar belum punya Darul Mustafa. Dari Darul Mustafa belum didirikan dan juga belum ada bangunannya. Jadi Habib Umar dimulai merintis ngajarnya itu di rumah beliau di Maula Aidit, ada rumah beliau. Kemudian rumah beliau pun juga cukup untuk rumah tangga dan majelis, tidak bisa untuk pesantren. Akhirnya beliau menyewa rumah yang belum jadi. Di belakang rumah beliau itu ada rumah setengah jadi, terbuat dari tanah, itu rumah ya, terbuat dari tanah liat, belum diplester dalamnya dan luarnya, belum diplester ya, artinya belum finishing lengkap. Disitulah kita duduk belajar ya, dan subhanallah tahun itu saat kita belajar datang musim panas yang betul-betul panas, dan kita juga orang Indonesia kaget kan, namanya di Indonesia ini tidak pernah panas yang sangat ekstrim. Kebetulan di sana panasnya sangat ekstrim, dan ada siklus 70 tahun sekali ada panas yang ekstrim di Arab, 70 tahun sekali kira-kira. Lah pas itulah pas kita datang di situ, jadi terjadi stres besar. Satu masalah itu sampai 50 derajat ya, 52 kadang 54, luar biasa. Lain dari itu, kira-kira kita belajar di sana 4 bulan ya, 4 bulan di Tarim. Tercetuslah perang saudara antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Yaman Utara, Yaman Selatan yang sudah jadi satu tahun 90-an, sudah jadi satu. Ternyata tahun 94 itu pihak Yaman Selatan ingin memisahkan sendiri. Tapi ini tentunya kan orang-orang elit politiknya ya, elit politiknya lah yang menginginkan untuk pecah lagi, pisah lagi, tidak mau satu. Nah, mau misah lagi, pihak yang Yaman Utara tidak setuju. Nah, akhirnya terjadilah perang. Nah, dampak perang, kurang lebih perang itu 4 bulan. Maka infrastruktur kan hancur semua. Infrastruktur, namanya orang perang kan ya, listrik hancur, jalur jaringan tower telepon hancur, kemudian logistik juga susah karena jalan-jalan putus dari berkat perang itu, jembatan dibom kan gitu kan, sehingga orang nggak bisa lewat untuk truk-truk pengangkut makanan. Padahal Yaman tidak memiliki sumber alam yang hidup sendiri, tidak bisa, mesti melalui yang lain. Beras dari India, paling gandum saja, kemudian makanan-makanan yang lain semuanya
luar negeri ya, sehingga saat itu kita betul-betul mengalami penderitaan. Lain itu juga orang-orang kita, orang-orang tua kita yang mengikuti berita, mungkin kalau seandainya itu terjadi pada zaman sekarang, kita dievakuasi untuk pulang itu. Tapi karena saat itu ya tidak ada komunikasi yang seperti inilah, sehingga ya ada baiknya juga, artinya tidak membuat khawatir. Tapi orang tua yang sering ikuti BBC ya di radio bahwa terjadi perang di Yaman, anaknya di sana kan ketir ya, takut ya, anaknya ini ada dampak perang gimana nanti, kena bom, kena apa. Ya mungkin ibu saya tidak ngikuti ya, saya tenang-tenang saja. Kita terputus hubungan dengan Indonesia, sama sekali kita tidak bisa hubungan, telepon tidak bisa, dengarkan radio juga tidak bisa, penderitaan betul. Makan pun penuh dengan kekurangan. Kita makan satu nampan ini ya hanya sambal, ikan asin segini dibuat 5 orang. Ikan asin cuma tak gini, karena ikan pemasok yang dari laut, jadi di Mukalasan itu ada laut menuju ke Tarim, yang dari pantai putus jalannya, karena akibat perang tadi, jadi tidak bisa transportasi ke situ. Akhirnya ikan asin yang kita makan, kemudian sisa-sisa bawang putih, bawang merah yang kita masak ala kadarnya yang ada di pasar situ. Masya Allah, dalam kondisi yang sangat berat, tapi tetap kita belajar, walaupun kayak begini kita belajar. Jadi dari 24 jam kita hidup, listrik itu hidup hanya 4 jam. 20 jam listrik mati, bayangkan. Kemudian lain dari itu panas sekali. Sudah tidak ada listrik, panas. Ya, kalau kita kena kipas angin, waktu hidup itu bukan jadi dingin, tapi malah menyebarkan panas. Karena tidak ada AC di sana, tidak ada AC. Zaman saya belajar belum ada musim AC, tahun itu tidak ada AC. Bagaimana ada AC, tidak kuat listrik itu untuk ngangkat, karena pakai diesel kan, diesel itu kenapa kok dapat diesel mati, karena bahan bakar yang untuk solarnya sangat terbatas, sehingga dihidupkan hanya digilir. Itu akibat dari perang itu. Tapi alhamdulillah kita tetap belajar. Kalau kita murojaah, kita punya, setiap anak itu punya listrik emergency. Ya, ada aki, yang aki kita cas waktu hidup. Ya, casnya pun juga rebutan, namanya tak terbatas kan, ngecas rebutan pakai aki. Kita malam kita belajar, satu ini dibuat 5 orang baca kitab, murojaah dalam fasilitas yang begitu cukup sederhana, tapi tetap kita belajar semua ilmu-ilmu, belajar. Dan alhamdulillah, karena memang saat itu adalah pembukaan pertama kali Habib Umar mendatangkan murid dari luar negeri ke situ. Dorongan dari Habib Anis, dorongan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dorongan dari orang-orang tua, Ketua Rabitah Alawiyah Habib Umar almarhum Umar bin Muhammad Mulakhilah, mendorong untuk Habib Umar membawa santri-santri, pemuda-pemuda khususnya Alawin dan yang lainnya untuk datang ke Tarim menjadi kader nanti sepulangnya, karena Habib-habib dan para sadah yang ada di Indonesia saat 93 Habib Umar datang ke Indonesia, yang dibawa oleh Habib Anis atas isyaratnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, hadir hall Solo ya tahun 93. Itu banyak ulama-ulama Indonesia yang terpukau dengan ilmunya Habib Umar. Saat itu Habib Umar tahun 93 ya, beliau lahir tahun 63, berarti umur beliau masih 30 tahun. Jadi umur 30 tahun membawa ilmu yang betul dahsyat ya. Kalau ceramah pakai sajak kalau Habib Umar, irtijalan,
bahasa Arabnya kalau antum bisa mengerti bahasa Arab dan pernah belajar bahasa Arabnya itu tinggi, syair, bukan dibuat-buat, tapi dari irtijal, dari spontanitas. Lisan beliau itu kalau bicara masih syair, spontanitas. Jadi memang ahli syair yang luar biasa. Kalau suruh Habib Anis semuanya suruh baca Ratibul Fatihah di sini, nanti Fatihah lagi di sana. Biasanya orang hanya hafal saja Al-Fatihahnya, yaitu itu saja kan. Beliau Fatihahnya kalau qasidahnya akhirnya dal, maka nanti Fatihahnya akhirnya dal semua. Nanti kalau di sana qasidahnya akhirnya tak, akhir Fatihahnya tak semua. Ya, kalau di sana akhir Fatihahnya akhirnya sin, nanti Fatihahnya sin semua akhirnya. Itu spontanitas, sehingga orang terpukau dengan dalamnya ilmu dan tajamnya pemikiran beliau dan isi ceramahnya yang begitu dalam, baik secara fikriyah atau secara tasawuf, tazkiyah. Disitulah terdorong Al-Habib Anis dan Habib Umar Malahela dan para habaib yang lain, Habib Muhammad bin Alwi Segaf, untuk mendorong Habib Umar membawa Alawiyin ini khususnya belajar ke Tarim. Akhirnya Habib Umar dengan semangat itulah, Habib Umar dengan isyarat Habib Abdul Qadir dan Habib Anis membawa kita ke Tarim sana, ya, dalam posisi yang betul-betul Habib tidak siap, Habib Umar tidak siap. Buktinya rumahnya ya nyewa dalam kondisi sederhana yang kayak gitu itu. Dan subhanallah, kita untungnya ya, dari awal kita belajar sampai kita akhir belajar, ya, dua guru kita utama yang ngajar kita. Jarang dikasih orang lain, jarang, kecuali kalau pas beliau keluar negeri, ya, dikasih orang lain. Tetapi tetap yang satu tetap, yaitu Habib Umar bin Hafid sendiri sama kakaknya Mufti Tarim Habib Ali Masyhur bin Hafid. Jadi ini guru utama kita. Dari mulai kita belajar dasar Jurumiyah sampai kita belajar selesai Alfiyah, Habib Umar yang mengajar. Dari mulai kita belajar Dakhirah Musyarafah sampai kitab Minhajul Talibin Al-Imam Nawawi, Habib Umar dan Habib Ali Masyhur bin Hafid Mufti yang mengajar kita. Jadi itu sebuah keuntungan besar yang kita dapatkan di sana, sehingga Habib Umar lebih daripada ayah kita, lebih daripada orang tua kita, sehingga beliau pun tidak tega ketika kita lulus tahun 98 dalam kondisi yang beliau saat itu ekonominya juga tidak seperti sekarang. Beliau ikut menghantarkan kita ke Indonesia, seolah menyampaikan, ini loh ya Habib Anis, amanah yang sudah antum berikan kepada kami, ini anak-anak sudah lulus. Tahun 97 akhir kita dibawa haji oleh Habib Umar. Menjelang kelulusan itu selesai kitab semua, kita bawa ke haji, dihaturkan juga ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ini loh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, anak-anak yang sudah antum amanahkan saya untuk ngajar, ini sudah selesai mereka saya ajar, minta ijazah, minta nadrah dari beliau. Ini adalah sebuah keuntungan yang besar dari Duf'atul Ula khususnya, ya, lulusan pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. بعد عصر الجمعة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غفر له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. Di hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca salawat dengan sirah ini di asar hari Jumat, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali, maka dia akan ditulis ibadah 80 tahun dan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun.